Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Neli. Apa kabar Bu Neli? Oh, alhamdulillah sehat Bu. Apakah saya bisa meminta waktu Ibu untuk berdiskusi Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu Bu? Eh, iya Bu, saya ingin curhat sama Ibu. Karena saya mempunyai suatu permasalahan di kelas saya. Ada seorang murid yang kurang semangat untuk belajar dan jarang mengerjakan tugas saya. Saya sudah mencoba beberapa cara, tapi belum berhasil. Nah, hal ini yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik. Tadi Pak, Bu Neli bilang ada satu Pak, siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan Pak, tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Lalu, dari pengamatan Bu Neli, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang, jadi membuat anak itu malas dan tidak mau membaca dan mengikuti pelajaran saya. Kira-kira itulah Bu hasil pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Neli lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal ini akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baik. Lalu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan. Tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Wah, luar biasa ya, Bu. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Neli, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah, selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Neli lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ekspresi yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang telah saya ceritakan tadi, Bu. Serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tercapainya tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik. Baik. Siapa yang bisa membantu Bu Neli dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Mungkin yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga ibu tentunya.
Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin, pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu, ya. Hmm, ya, betul Bu Neli. Nah, kapan Ibu Neli bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan, agar murid, mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya, pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik, untuk murid maupun bagi diri saya sebagai pendidik. Kemudian nih Bu Neli, komitmen seperti apa yang akan Bu Neli lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun, di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik yang lainnya. Oke, baik Bu Neli. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah? Tentu ada Bu, itu sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah. Baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal dari saya yang belum konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Neli, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Neli setelah berbincang sejenak tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Rasanya sudah cukup, Bu. Saya terima kasih banyak sama Ibu karena Ibu telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama Bu Neli. Assalamualaikum Bu Neli. Waalaikumsalam Bu Yani. Apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya punya sedikit masalah nih Bu. Apakah saya bisa meminta waktu Ibu untuk berdiskusi Bu? Oh, tentu saja boleh Bu Yani. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya ingin curhat nih sama Ibu. Karena saya mempunyai suatu permasalahan di kelas saya. Ada seorang murid yang kurang semangat untuk belajar dan jarang mengerjakan tugas, Bu. Saya sudah mencoba beberapa cara, tapi belum berhasil. Hal ini yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik. Oh, tadi Ibu Yani bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Lalu dari pengamatan Bu Yani, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran Ibu? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang, Bu. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Kira-kira itu sih, Bu, hasil pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harap?
harapkan pada murid Ibu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Oh, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Yani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi, berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu. Sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Baik. Oh, lalu apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada, Bu. Jadi, metode yang pernah saya lakukan yaitu metode ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu, siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tersebut membaca teks yang disajikan tetapi dilakukannya dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, Bu. Oh ya, luar biasa sekali Bu Yani. Kalau jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Yani seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Yani lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ekspresi yang sangat menarik seperti pesan berantai yang telah saya ceritakan tadi, Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Baik, Bu Yani. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yani dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Mungkin yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga ibu tentunya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secara cepat. Mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu. Ya betul Bu Yani. Nah, kapan Ibu Yani bisa melakukan rencana tersebut? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanakannya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik secara yang baik bagi murid maupun bagi saya sendiri, Bu. Ya, kemudian Ibu Yani, komitmen seperti apa yang akan Ibu Yani lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik yang lainnya, Bu.
Oh, baik Bu Yani. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah? Sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, Bu, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Namun, internal dari saya saja yang belum konsisten dalam menjalankannya, Bu. Baiklah Bu Yani, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Dan nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Yani setelah kita berbincang kali ini? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Yani. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa untuk kali ini cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, karena sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Yani.